Pemberontakan tahun 1740 membawa dampak sosial politik luar biasa. Seluruh orang Tionghoa diusir keluar dari dalam kota Batavia. Pemerintah VOC memindahkan mereka ke kawasan Waterplatz yang kini menjadi pusat perdagangan glodok. Waterplatz dipilih karena masih berada dalam jangkauan tembakan meriam VOC. Itu bulan November dikeluarkan aturan karena Chinese Trubelen, huru hara itu kan Oktober. November mereka diusir, semua ditaruh di tempat, dicarikan tempat itu yang pertimbangannya dekat, masih dalam jarak tembak meriam. Kalau terjadi sesuatu pergolakan gampang dikontrol oleh pemerintah kolonial. Sejak itulah kawasan-kawasan pecinan muncul. Orang Tionghoa ditempatkan secara berkelompok dan diawasi terus-menerus oleh pemerintah kolonial. Mereka diwajibkan mengenakan pakaian tradisional serta dilarang memotong taucang atau rambut kunciran khas Tionghoa. Setiap keluar rumah, orang Tionghoa juga harus mengurus surat jalan. Namun, kawasan pecinan terus berkembang di Batavia, terutama sejak VOC dinyatakan bangkrut pada tahun 1799. Ketika kerajaan Belanda mengambil alih koloni Hindia Belanda pada tahun 1800, kampung pecinan mulai berkembang di sejumlah kawasan. Antara lain di Kali Besar, Pasar Baru, Grogol, dan Pasar Senen. Pada paruh pertama abad ke-19, orang Tionghoa umumnya lebih suka mengembangkan kawasan pecinan berdekatan dengan rumah pribumi. Pesatnya laju pembauran terjadi karena sejak tahun 1740 tidak ada imigran Cina yang datang ke Hindia Belanda. Ada masa di mana selama hampir 100 tahun tuh orang Tionghoa udah nggak ada lagi yang datang dari China karena ada pembatasan dari sana. Di sini pun ada pembatasan. Tapi jadi demikianlah ketika itu sebetulnya orang Tionghoa sudah sangat membaur. Mereka pada umumnya sudah tidak bisa berbahasa Tionghoa ya atau itu dialek. Ya, Hokkien atau dan sebagainya dia udah nggak bisa. Pada tahun 1848, pemerintah kolonial secara resmi menghapus sistem kapitan model VOC. Selanjutnya diganti dengan sistem penataan masyarakat secara bertingkat berdasarkan etnisitas. Orang Belanda dan keturunan Eropa menduduki posisi elit sebagai warga negara kelas 1. Sedangkan golongan timur asing menempati posisi tengah dan kaum pribumi menempati kelas terbawah dinamai kaum inlander. Sistem sosial ini masih menyisakan diskriminasi terhadap orang Tionghoa karena status hukum bagi mereka bersifat mendua. Jadi mereka ada istilah hukumnya gelijkgesteld met de inlanders. Jadi dipersamakan dengan orang pribumi. Bukan gelijkgesteld met de Eropa, de Europeanen. Kami dianggap asing tapi kok disamakan di haknya itu disamakan dengan pribumi. Tadi saya cerita. Jadi dalam kasus hukum dia itu dipecah. Jadi kalau ada orang Tionghoa yang terlibat hukum pidana, jadi maling, perampok, pembunuh, dia harus ikut hukum pribumi. Dia harus diadili di landrat. Ya. Nah, kalau dia urusan pilot, warisan, apa itu, pokoknya kaitan dengan dagang, segala macam, utang piutang, dia harus ikut hukum Eropa. Ya. Jadi dia harus diadili di Radvan Justisi. Sistem sosial yang rasialis ini sengaja dirancang untuk mendukung industrialisasi melalui tanam paksa dan pembukaan tambang-tambang baru di Hindia Belanda. Sisi positifnya, peranan orang Tionghoa di bidang ekonomi dan perdagangan diakui kembali oleh pemerintah kolonial. Dalam sejarah kolonial itu, banyak hal yang sebenarnya sekarang kita lihat bahwa peran orang etnis Tionghoa itu dimasukkan memang dalam hal yang bertalian dengan ekonomi. Itu sudah dari zaman kolonial. Setelah terhenti seabad lebih, pada tahun 1850, gelombang imigran dari daratan Tiongkok mengalir kembali ke Hindia Belanda. Para imigran tidak hanya menuju Batavia, tetapi menyebar di berbagai kota pusat-pusat kekuasaan kolonial paling terkemuka. Gelombang imigran ini disebut Cina Totok dan sebagian besar berasal dari suku Hokkien. Imigran Totok lainnya berasal dari suku Keh. Ia terkonsentrasi di kawasan perkebunan dan pertambangan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Kepulauan Bangka Belitung. Imigran Totok umumnya terjun ke dunia perdagangan dan sangat menjaga identitas kebudayaan mereka.
Pada sisi lain, golongan peranakan yang terdidik dalam sekolah Belanda di Batavia umumnya menjadi kaum profesional. Di akhir abad 19, golongan Totok mendirikan sekolah-sekolah Tionghoa di berbagai kota. Dari sekolah inilah, golongan Totok secara perlahan mulai tumbuh menjadi kekuatan baru. Bahkan, memasuki abad ke-20, jaringan perdagangan di Hindia Belanda telah dikuasai golongan Totok. Ketika Gubernur Jenderal De Jonge berkuasa tahun 1930 di Batavia, masyarakat Tionghoa telah terbagi dalam 3 golongan besar. Golongan pertama ditempati golongan Totok yang berorientasi ke Tiongkok. Golongan Totok mendirikan surat kabar Sinpo, namun tidak aktif dalam politik. Golongan kedua adalah golongan peranakan, umumnya berhimpun dalam Chung Hua Hui yang berorientasi ke Hindia Belanda. Golongan terakhir adalah golongan Tionghoa pendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Golongan terakhir ini di bawah pimpinan Lim Kun Hian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia pada tahun 1930 di Surabaya.